Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Setelah menjalani tes kesehatan pada pekan lalu, 36 dari 50 peserta calon komisioner Kompolnas 2024 hingga 2028 dinyatakan lulus. Peserta calon komisioner Kompolnas periode 2024 hingga 2028 yang telah dinyatakan lulus nantinya akan mengikuti tes asesmen sebagai lanjutan tahapan dalam seleksi komisioner Kompolnas selama 4 tahun ke depan. Berikut pernyataan Sekretaris Pansel calon anggota Kompolnas Yenti Garnansi. Hasil dari tes kesehatan yang dilaksanakan oleh tim kesehatan Pusdokes bertempat di Klinik Tribrata. Jadi yang melakukan adalah tim dari Pusdokes. Jadi bukan dari klinik, hanya tempatnya saja di sana di Tribrata. Hasil dari tes kesehatan tersebut adalah berjumlah 36 orang. Daftar dan jadwal nanti saya sampaikan, terdiri dari 25 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 11 orang. Peserta yang lolos berasal dari beragam profesi, yaitu diantaranya dosen sebanyak 11 orang, advokat 5 orang, purnawirawan Polri sebanyak 5 orang, jurnalis sebanyak 3 orang, wira swasta sebanyak 3 orang, komisioner periode 2020-2024 sebanyak 3 orang, konsultan sebanyak 2 orang, LSM sebanyak 2 orang, purnawirawan TNI sebanyak 1 orang, dan 1 orang tenaga ahli. Bagi peserta yang lolos selanjutnya diwajibkan mengikuti tes asesmen yang bertujuan untuk menilai kemampuan, antara lain adalah untuk bagaimana kita menilai berpikir strategis, integritas komunikasinya, membangun hubungan, pengawasan, mengelola perubahan, dan perekat bangsa. Pemirsa, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berikan apresiasi terhadap sistem tata kelola kehumasan yang ada pada Divisi Humas Polri. Hal tersebut dinyatakan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham RI pada kegiatan audiensi yang digelar di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Di lantai 1 dan 2. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengadakan kunjungan sekaligus audiensi di Gedung Divisi Humas Polri pada Rabu siang. Pada kunjungannya, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham RI, Hantor Sitomorang, jajarannya berkeliling dan melihat fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Divisi Humas Polri dengan didampingi oleh Kepala Biro Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro. Adapun ruangan yang dikunjungi seperti ruangan mini conference, kemudian ruangan SPIT, Media Hub, hingga Polri TV. Ruangan-ruangan tersebut merupakan tempat pengelolaan informasi terkait pemberitaan Polri. Pada kesempatan ini, Hantor Sitomorang menilai bahwa sistem tata kelola kehumasan pada Divisi Humas Polri ini sangat baik, terutama dalam menaikkan kepercayaan publik melalui pemberitaan-pemberitaan yang telah dikelola oleh Divisi Humas Polri. Di lantai 1. Pemirsa, Divisi Humas Polri menerima audiensi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka menjalin sinergitas dan bertukar pikiran terkait dengan bidang kehumasan. Dan berikut perbincangan saya dengan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Hantor Sitomorang. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Joy Shunika dalam talk show Presisi. Kali ini kami akan membahas tentang kolaborasi untuk pelayanan publik. Dan sudah hadir di studio Polri TV Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Kemenkumham Republik Indonesia, Bapak Hantor Sitomorang SPD MSI. Halo Bapak, apa kabar dan selamat datang di Polri TV. Ya, terima kasih Bu Joyce. Baik Bapak, dalam kunjungan hari ini, bagaimana kesan Bapak setelah berkunjung ke Divisi Humas Polri, Bapak? Wah, luar biasa. Divisi Humas Polri kita dari mulai bawah sampai ke atas kita tadi keliling. Ya, sangat dipersiapkan dengan baik ya. Baik Bapak, terima kasih atas apresiasinya. Lalu pada dalam kunjungan ini, kolaborasi apa yang akan diharapkan terjalin antara Divisi Humas Polri dan juga Humas Kemenkumham, Bapak? Tentu
kolaborasi yang kita harapkan, kolaborasi membangun energi dari Humas Polri ke Kementerian Hukum dan HAM. Kita akan banyak kolaborasikan nanti terkait dengan tugas-tugas kehumasan yang ada di Polri dan juga di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, baik Bapak. Lalu Pak, kira-kira apa yang akan menjadi urgensi dalam kolaborasi antar instansi termasuk dengan Polri dan Kemenkumham, Bapak? Yang urgen itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dalam lingkup criminal justice system, ya, yang dalam hal ini ada juga terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM, terkait juga dengan Polri. Dalam pelaksanaan tusi Kementerian Hukum dan HAM itu banyak harus dikerjakan berkolaborasi dengan Polri. Baiklah Bapak, dengan kolaborasi tadi, kira-kira bidang apa yang akan menjadi sasaran strategis dari kolaborasi dengan Humas Polri dan juga Humas Kemenkumham, Pak? Ya, yang harus dikolaborasikan itu banyak kaitannya dengan isu-isu kaitannya dengan pelaksanaan tugas di Kementerian Hukum dan HAM yang tentu juga bersinggungan ya dengan tugas-tugas di kepolisian. Ya, di Kementerian Hukum dan HAM itu banyak tugas yang tidak bisa dikerjakan sendiri tanpa juga dikolaborasikan dengan Polri. Saya kasih contoh, di sana ada tugas-tugas pengamanan di pemasyarakatan, kami tentu di dalam, tapi kalau di luar kami kan harus bersinergi dengan Polri, salah satunya seperti itu. Baik Bapak, bagaimana Bapak melihat kolaborasi ini akan membawa dampak nyata dalam pelayanan publik yang lebih baik, Bapak? Iya, tentu yang namanya kolaborasi kan di sana terbangun sinergi satu sama lain, mungkin bukan hanya institusi Polri dengan institusi yang lain, tapi khususnya dengan Polri kami itu sepertinya mitra kami yang paling utama, yang harus kami jalin kolaborasi dengan baik, karena banyak tugas-tugas yang bersinggungan tadi. Kerjaan di peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM ini yang bisa dikolaborasikan dengan Polri, ya. Tentu kalau bicara pelayanan publik itu sudah menjadi tusi kita, aparatur sipil negara, untuk melayani publik, tapi juga dengan mengimplementasikan kebijakan publik yang sudah ada di dalam kebijakan-kebijakan itu sendiri, mengimplementasikannya ke masyarakat supaya masyarakat merasakan pelayanan kita itu menjadi pelayanan yang baik, yang mereka bisa mudah mengakses, bisa mudah mendapatkan layanan, dan juga mendapatkan apa yang mereka perlukan sebagai pemilik pelayanan itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih telah berbincang bersama saya dan di talk show Polri Presisi ini Bapak, dan semoga apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya. Dan ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Bapak Hantor Sitomorang SPD MSI. Dan saya Bribda Joyce Yunika pamit undur diri dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, tim Taekwondo Garda Presisi Polri keluar sebagai juara umum MBW Taekwondo Malaysia International Championship 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam ajang ini, tim Taekwondo Garda Presisi Polri berhasil meraih 14 medali emas dan 5 perak dan 5 perunggu. Taekwondo Garda Presisi Polri keluar sebagai juara umum MBW Taekwondo Malaysia International Championship 2024. Mereka memboyong 14 medali emas, 5 perak dan 5 perunggu. Sejak awal melepas tim, saya yakin anak-anak akan all out, tapi tidak menyangka hasil yang mereka peroleh ternyata di luar perkiraan, mengingat kejuaraan ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari 13 negara dan persaingannya sangat ketat, ujar Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis. Tim terdiri dari 22 atlet Taekwondo. Kontingen Indonesia meraih 3 predikat, yaitu juara umum 1 untuk kategori Pomsaik dan juara umum 2 untuk kategori Kyorugi serta menjadi tim terbaik.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan komitmennya untuk mencetak sumber daya manusia SDM unggul agar siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan membina dan memfasilitasi para anggota Polri yang berprestasi di bidang olahraga untuk terus mengasah bakatnya, lewat KOP. Para polisi atlet akan diterjunkan pada kompetisi-kompetisi olahraga dalam negeri maupun tingkat dunia. Perolehan itu tidak hanya mengharumkan nama institusi, tapi juga bangsa Indonesia. Diharapkan anggota-anggota lainnya dapat termotivasi untuk mencetak berbagai prestasi mengharumkan nama institusi dan juga bangsa Indonesia. Pemirsa, Polres Sukoharjo bersama Kodim 0726 Sukoharjo, BPBD dan masyarakat menggelar kegiatan karya bakti dengan melakukan normalisasi Sungai Cabak dan Desa Kranggiling, Mojo Laban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan anggota dari Polres, Kodim, BPBD Sukoharjo hingga masyarakat ini mendapat respon positif dari para petani sekitar Sungai Cabak. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit yang diwakili Wakapolres Kompol Parias Tutik menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud TNI Polri hadir memberikan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Sementara Dandim 0726 Sukoharjo, Letkol Cici Slamet Riyadi mengungkapkan hal senada. Hal kegiatan ini merupakan wujud nyata TNI Polri hadir membantu masyarakat. Dengan membersihkan aliran Sungai Cabak diharapkan dampaknya dapat dinikmati oleh warga masyarakat khususnya para petani. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.